Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Dendi Adisuryo. Hari ini menjelang perjalanan ke kantor, saya akan share beberapa hal terkait dengan tips atau to-do list gitu ya, untuk kita membangun sebuah law firm. Tips yang cukup general, saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang paham, tapi saya coba akan merangkumnya dalam 8 poin penting. Tentukan visi dan misi dari law firm itu ke depan. Seperti apa sih maksudnya visi dan misi? Misalnya, contohnya, kita ingin bangun apakah solo law firm ya, law firm yang hanya satu orang practitioner, ataukah beberapa lawyer, ataukah full service, ataukah kita punya idea law firm ini akan dikembangkan untuk bisa menjadi rumah buat 100 lawyer gitu ya, ataukah cukup mid size saja. Jadi tentukan visi dan misinya, apakah dalam bentuk solo practitioner, mid size, large size. Jadi ide itu saya sarankan untuk ditetapkan di awal. Itu tips yang pertama. Tips kedua adalah pilih area spesialisasi. Tengah persaingan yang sangat ketat saat ini, market atau klien mengharapkan lawyer yang memahami industri tertentu secara spesifik. Jadi harus tentukan nih, apakah mau banking finance, apakah mau capital market, apakah mau natural resources, construction, kekayaan intelektual. Tentukan satu area di mana kita di dalam area itu memiliki keahlian dan pengetahuan industri secara dalam. Area general tentu kita harus tahu ya, tetapi tentukan satu area praktek yang spesifik ya. Jadi kemampuan spesifik secara umum itu lebih disukai oleh market dibandingkan generalis. Itu tips kedua. Tips nomor 3 adalah bangun tim yang kuat. Tim yang kuat itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, tim lawyer sendiri ya. Harus ada partner yang menguasai beberapa praktek area praktek tertentu, ada associate gitu ya. Kemudian tim selanjutnya adalah tim kita bisa sebut business development atau marketing yang membantu firma kita untuk mengembangkan bisnis, untuk mendapatkan klien-klien baru, untuk membangun image, untuk membangun citra, untuk membangun branding gitu ya. Jangan lupakan juga tim selanjutnya adalah tentang keuangan, karena tim keuangan itu suatu tim yang sangat penting kan, karena kalau kita membangun law firm berarti kita membangun usaha. Salah satu pilar ya, salah satu pilar untuk usaha itu adalah tim keuangan yang kuat ya, yang mampu memprediksi cash flow, membuat laporan keuangan yang baik, mampu mempersiapkan laporan pajak yang tepat gitu ya. Nah itu harus menjadi tim yang juga kita perhatikan dan kita bangun sebagai tim yang kuat. Nomor 4 adalah membangun brand atau image. Kalau calon klien mengetahui atau mengidentifikasi law firm Anda, kira-kira yang ada di pikiran dia itu, law firm ini jagonya apa ya? Law firm ini strong point-nya di mana ya? Bangun branding kita. Tapi menurut saya, bangun brand itu lebih kepada memperkenalkan kemampuan, knowledge, know-how, dan value add add value yang kita bisa berikan kepada market itu ke publik. Caranya bagaimana mungkin nanti akan kita bahas ya di video berikutnya, bagaimana cara membangun brand law firm yang kuat. Tips nomor 5 adalah mempersiapkan marketing plan. Jadi teman-teman, kalau di semua usaha, di semua bisnis, marketing itu adalah sesuatu yang juga perlu diperhatikan dan perlu mendapatkan investment dari kita. Jadi bukan hanya investment fisik ya, bukan hanya investment kantor yang baik segala macam gitu ya, tapi marketing activities itu juga sesuatu yang kita perlu spend di sana. Kita harus bangun marketing plan. Marketing plan ada beberapa cara membangunnya. Ada karakter yang bersangkutan ini lebih nyaman kalau speak up gitu, berbicara di depan publik. Ya gunakan channel itu. Atau yang bersangkutan nggak begitu nyaman sebetulnya berbicara di depan publik, lebih nyamannya nulis, ya pakai channel nulis. Ada yang lebih nyamannya itu get along dengan society, misalnya gabung dengan asosiasi, dengan kan banyak ya sekarang HIPMI, Kadin, asosiasi profesi. Ya kita
boleh menggunakan akses itu. Jadi bangun marketing plan yang rapi. Nah, satu hal terkait dengan marketing plan ini, jangan berharap kita melakukan marketing activities hari ini, ya, besoknya klien berdatangan, jangan harapkan itu. Jadi marketing plan itu sesuatu yang sustainable, sesuatu yang long term investment. Kita melakukan kegiatan marketing hari ini, resultnya akan kita dapatkan mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Kalau kita melakukan marketing activities hari ini, kita berharap besok akan langsung mendapatkan klien, kita akan jadi orang yang sangat tegang, ya, stressful gitu kan, karena agak sulit tuh untuk mendapatkan. Jadi marketing activities sesuatu yang harus direncanakannya secara matang, dilakukan secara berkesinambungan, dan anggap itu sebagai long term investment. Tips nomor 6, gunakan teknologi. Nah, di zaman saat ini itu penggunaan teknologi sangat membantu untuk kegiatan untuk law firm, ya. Setidak-tidaknya ada beberapa area. Area pertama itu terkait dengan bagaimana cara kita mendapatkan klien. Di situ ada digital marketing, ada Google Ads, ada search engine optimization, ada lain sebagainya. Manfaat teknologi selanjutnya adalah untuk membantu pekerjaan kita. Teknologi untuk mempermudah kita dalam mengelola law firms, ya. Di situ ada law firms management tools, ada law firm management kit, mungkin ada ERP, ada banyak produk-produknya, baik yang generic ataupun yang customized. Untuk skala awal mungkin belum diperlukan, tetapi untuk mid-size firm, menurut saya investasi di bidang teknologi tentang pengelolaan law firm sangat membantu, ya, untuk mengurangi waktu mengurus sesuatu yang sifatnya administratif dan teknikal, tapi sekaligus juga untuk mengurangi kesalahan, misalnya timesheetnya benar apa enggak, aktual apa enggak gitu, ya. Gunakan dan investasikan dalam bentuk teknologi, ya. Yang terakhir adalah terkait dengan database. Law firm produksinya apa sih, produknya apa sih? Kalau nggak memo, agreement, court documents, ya, advice, ya. Nah, itu kan sesuatu yang merupakan produk dan aset kita. Itu harus disimpan. Apa bisa direproduksi, bisa dimodifikasi. Kemudian kalau ada technical failure itu bisa terrecovery dengan baik gitu, ya. Nah, itu terkait dengan penggunaan teknologi. Itu tips terkait dengan penggunaan teknologi. Tips nomor 7 adalah kepuasan klien atau client satisfaction. Client satisfaction itu bukan hanya untuk meretain klien yang bersangkutan, tapi untuk juga mendapatkan klien baru gitu. Jadi client satisfaction adalah kunci, ya, adalah hal yang juga sangat penting dalam kita membangun sebuah law firm. Nah, yang terakhir, yang nomor 8, law firm itu harus selalu inovatif dan keep updated. Keep updated dengan apa? Ya, dengan perubahan gitu. Dengan perubahan yang cepat sekali. Bisa jadi sesuatu yang kita mastering, yang kita jago 5 tahun sebelum ini gitu, ya, tahun ini udah nggak relevan karena sudah nggak dipakai atau sudah sesuatu yang sunset. Law firm dan lawyer-lawyer di dalamnya itu harus inovatif dan keep updated dengan perkembangan industri, ya. Jangan hanya baca regulasi, jangan hanya baca buku tentang hukum, tapi baca-baca juga website tentang bisnis, majalah tentang business development, trend bisnis seperti apa. Kalau subscribe The Economist, kemudian beberapa website yang memberikan update kita terkait dengan perkembangan industri dunia seperti apa. Kurang lebih itu 8 poin, ya, tips dari saya terkait dengan bagaimana untuk membangun sebuah law firm yang modern. Mudah-mudahan bermanfaat. Next kita akan sampaikan beberapa poin yang lebih detail di video-video kita selanjutnya. Makasih, selamat pagi, assalamualaikum.